Nah, yang kemudian ia rangkum ke dalam 5 gelombang. Pertama adalah gelombang panjang demokratisasi pertama, yaitu terjadi pada tahun 1828 hingga 1926. Setidaknya terdapat 33 negara demokrasi. Nah, kemudian setelah gelombang panjang terjadilah gelombang balik. Nah, gelombang balik demokratisasi ini artinya menyusut negara-negara demokrasi atau surut demokrasi terjadi pada tahun 1922 atau 1904 sampai 1942. Ini adalah efek dari eskalasi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga hanya menyisakan 11 negara demokrasi. Nah, gelombang pendek demokratisasi kedua itu kembali lagi kita lebih banyak demokrasinya, yaitu pada tahun 1943 sampai 1962 pasca Perang Dunia Kedua, sehingga bertambah lagi menjadi 51 negara demokrasi. Nah, terjadi lagi nih gelombang balik kedua pada tahun 1958 hingga 1975, atau sejalan dengan terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, sehingga berkurang negara demokrasi menjadi hanya 29 negara. Nah, kini pada tahun 1974, yaitu pada Revolusi Portugal, diawali oleh Revolusi Portugal, terjadi lagi gelombang demokratisasi ketiga hingga sampai waktu yang belum ditentukan, atau sampai sekarang setidaknya, yaitu kita sekarang berada di 62 negara demokrasi, atau bahkan sudah sangat berkembang sekarang ini. Mungkin setengah dari jumlah negara di dunia, yaitu sekitar 190-an, telah mengadopsi demokrasi sebagai sistem politiknya. Nah, jika kita presentasikan, gelombang demokrasi pertama itu sekitar 45,3% negara yang demokratis, artinya kurang dari setengah. Gelombang balik pertama 19,7%, sangat menyusut. Gelombang demokratisasi kedua itu naik kembali 32%. Gelombang balik kedua itu 24,6%, ini karena efek Perang Dingin. Dan sejak Revolusi Portugal yaitu 1974 kita berada di gelombang demokratisasi ketiga, yaitu sekitar 45% negara demokratis. Tapi ini kan data per 1974 atau bahkan sesaat buku ini terbit, yaitu pada tahun 1990-an. Jadi mungkin sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita bahkan mungkin 2/3 negara di dunia itu sudah mengadopsi sistem demokrasi. Nah, berbeda dengan George Sorensen, Samuel P. Huntington menyebutkan bahwa faktor demokratisasi itu bukanlah faktor tunggal, tetapi faktor yang jamak. Sebagaimana George Sorensen juga, tetapi lebih lanjut Samuel Huntington menjelaskan tentang apa yang dimaksud faktor yang jamak tersebut, karena faktor tunggal tidak memadai lagi dalam menjelaskan demokratisasi. Nah, karena demokratisasi pada suatu negeri merupakan kombinasi dari pelbagai penyebab, dan kombinasinya dapat berbeda bagi negara lain. Jadi antara satu negara dengan negara lain itu bisa berbeda kenapa dia bisa menjadi demokratis gitu. Bahkan penyebab gelombang demokratisasi pertama, kedua, dan ketiga juga mengalami perbedaan. Nah, ada beberapa faktor, diantaranya faktor delegitimasi sistem otoriter, atau pertumbuhan dan krisis ekonomi global, atau dapat pula reformasi keagamaan, atau bisa juga perubahan kebijakan nasional dan regional, serta tentunya efek bola salju negeri tetangga yang dipermudah keterhubungannya oleh media dan teknologi dalam landscape globalisasi. Misalnya yang terjadi Myanmar sekarang ini, itu jangan sampai tergeser atau mengalami efek bola salju ke negeri-negeri tetangga termasuk Indonesia. Makanya kita harus melakukan pembacaan lebih lanjut atau belajar dari sejarah tentang bagaimana sebuah demokrasi itu bisa berjalan dan bisa justru mengalami kemunduran. Nah, kemana kemudian gelombang demokratisasi ketiga ini menuju? Apakah ia berlanjut, melemah, atau justru berubah dan membawa kita kepada gelombang balik demokratisasi ketiga, atau mengalami demokrasi mati atau demokrasi yang beku? Kita harus belajar pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang balik pertama dan kedua, yaitu lemahnya nilai-nilai demokratis di kalangan kelompok elit yang utama dan khalayak umum, serta krisis atau ambruknya perekonomian sehingga berimplikasi pada konflik sosial
yang mengingatkan kembali rakyat kepada mekanisme penyelesaian sengketa ala militer. Jadi catatan kami sebagai resentor bahwa ketiadaan aktor politik yang pro demokrasi dan kondisi perekonomian yang sulit, akut, itu menyebabkan terjadinya gelombang balik demokratisasi ketiga atau terjadinya otoritarianisme, dan efek dari pandemi global ini itu justru mempercepat lahirnya tirani global era abad 21.